Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam satu kondisi di mana persoalan yang sekarang adalah pergeseran baloknya berada di bidang miring, jadi dia bergeser secara diagonal. Kalau di video yang sebelumnya kan yang diagonal adalah gayanya seperti ini. Nah, tapi untuk baloknya sendiri dia tetap bergerak secara horizontal. Nah, kalau sekarang kita tambahkan bumbu. Nah, bumbunya di sini adalah adanya segitiga ini atau bidang miring ini. Yang jadi permasalahan di sini adalah apabila balok hijau tersebut saya coba gambar dulu. Nah, akan bergeser ke sini. Itu akan bergeser kan ke sana. Berarti kan kalau kita analisis kan dari sini sampai ke sini dia kan bergeser sejauh, katakan misalkan jaraknya adalah X. Itu ya. Misalkan gitu. Nah, berapakah work done atau kerja yang dilakukan oleh si balok hijau ini agar bisa bergeser ke sini? Tuh. Bagaimana cara menghitungnya? Sedangkan ini kan miring seperti itu. Baik, kita coba rumuskan dulu perlahan. Yang mana perumusan ini sangat penting. Tinggal nanti kalau kalian sudah bisa merumuskan sendiri, kalau ada soal yang mana di soal itu terdapat nilai, angka-angkanya masanya berapa, jarak yang ditempuh berapa, itu kalian bisa langsung mengerjakannya. Baik, yang pertama begini. Kita asumsikan bahwa, tergantung soal tapi ini ya, kita asumsikan bahwa balok ini berada di permukaan yang licin. Jadi di sini ini licin nih, nggak ada gaya geseknya. Indikator di soal biasanya ditunjukkan dengan koefisien gesek yang bernilai 0. Koefisien gesek yang bernilai 0 gitu. Nah, jangan saya taruh di sini deh. Misalkan di sini aja. Mu-nya 0. Kalau mu-nya 0 berarti licin ya. Nggak ada gesekan di sana. Nah, sekarang apabila balok ini tidak didorong atau tidak ditarik, pokoknya nggak ada gaya luar yang bekerja padanya aja. Tapi kita harus paham bahwa pasti ada satu gaya yang mutlak terjadi pada balok hijau ini. Apa? Yaitu gaya berat. Gaya berat itu pasti bekerja. Nah, sekarang gaya berat arahnya kemana? Ini pastikan arahnya ke bawah tuh. Maka ini kita tuliskan dulu. Kita gambarkan arahnya ke bawah. Nah, ini adalah W. W kecil. Oke. Nah, terus kita juga harus paham nih, kalau di bidang miring ini ada sudutnya. Di sini theta sudutnya ya. Nah, kalau di situ ada sudutnya, sekarang kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita kan patokannya pasti begini. Kerja itu nilainya adalah F dikalikan delta X. Nah, kita itu sekarang mau nyari F-nya ini nih. Gimana sih biar bisa dapetin nilai F-nya itu? Karena kan kalau delta X-nya kan tinggal ngikutin aja berapa meter atau berapa sentimeter dari soal. Nah, tapi F-nya ini yang jadi masalah. Karena F ini dia bisa kemana-mana. Bisa gaya dorong, bisa gaya tarik, bisa gaya berat, bisa gaya normal. Pokoknya
segala gaya yang bekerja di gambar ini, yang berperan untuk menarik balok ini, itu kita nyatakan sebagai F, yang membuat dia bergerak turun. Oke. Baik, kita coba. Nah, kalian juga harus paham bahwa kalau ada sistem seperti ini, maka oke. Baik. Nah, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Pak, kenapa dibuatnya seperti itu, miring begitu, bukan horizontal dan vertikal begini? Ya karena kita patokannya adalah pergerakan si balok itu. Balok itu kan bergeraknya kan ke arah sana. Gitu loh. Maka itu yang menjadi sumbu X. Nah, sekarang kita coba nih. Ini saya buat pakai biru lagi. Nah, ini kan berarti dia kan ada pergerakan yang arahnya ke sini. Nah, terus satu lagi ada yang arahnya ke sini. Oke, jadi begini yang dimaksud dengan panah-panah ini. Panah yang ini itu adalah saya ganti warna, W ke arah sumbu X. Itu. Nah, sedangkan panah yang ini adalah W berat itu ke arah sumbu Y. Jadi disesuaikan dengan ini X, sedangkan yang ini adalah Y gitu. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus paham nih. Sudut yang ini itu letaknya di sini atau di sini. Tuh, itu harus paham. Sekarang kita coba bayangin begini. Kita berlogika dulu ya, kita belum ngomongin soal angka, soal rumus belum. Kita logika dulu aja. Kalau bidang miring ini, sisi miring ini kita naikkan menjadi begini, set, otomatis kan berarti sudutnya sekarang lebih besar daripada yang ini kan. Nah, logika kita berarti kan sekarang posisi baloknya ada di sini nih. Tuh ya, posisi baloknya ada di sini. Kan otomatis kan sudut ini kan lama-lama mengecil. Awalnya segini, lama-lama segini, lama-lama segini, terus jadinya lurus pol begini kan. Nah, sedangkan di sini kan sudutnya kan makin besar nih. Ntar saya coba gambarkan dulu. Nah, ini kan sudutnya kan lama-lama membesar. Awalnya segini, terus jadi segini, terus jadi segini, terus segini. Lama-lama tegak lurus kan. Nah, otomatis berarti kan logikanya kan kalau seperti itu sudutnya yang ini dong. Awalnya segini, terus jadi segini, terus jadi segini, terus jadi segini, terus jadi segini kan begitu. Berarti kan kita ngelihatnya yang sama-sama menjadi lebih besar. Yang sama-sama menjadi lebih besar. Maka di sini bisa kita lihat kalau sudut si theta ini itu sudutnya sama letaknya dengan yang ada di sini. Yang ada di sini. Nah, ini theta. Itu sama dia. Logis ya. Jadi pokoknya kalau dinaikin mana yang sama-sama jadi besar gitu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat posisi sudut itu. Nah, selanjutnya adalah kita kan mau menentukan si WX ini nilainya berapa. Kenapa kita mau menentukan WX? Kenapa nggak pakai WY? Itu harusnya terbetik di benak kita. Jadi begini. Patokan kita kan ini. Nih. Ini ya, kita kembali ke sini ya. Jadi ada gaya yang menarik dia secara horizontal. Searah sama si lantainya. Searah dengan lantainya. Maka di sini kan lantainya kan yang ini. Berarti kan kita kan ngambil gayanya yang ini juga. Jadi searah ini. Gitu loh, sejajar antara gaya yang menarik dengan lantai permukaannya itu. Gitu. Maka kita sekarang otomatis harus mencari nilai si
WX. Nah, WX ini gimana caranya? Oke, sekarang begini. Ini kan vektor. Ini menjadi si WX ini posisinya kan nggak jelas nih di mananya sudut. Ini kan sudut mata ya, mata. Ini miring. Ini samping. Jelas tuh. Lah, tapi si ini kan di belakang. Harusnya kan satu lagi kan depan kan. Nah, jadi si WX itu yang posisinya di belakang kita proyeksikan seolah-olah dia itu pindah. Seolah-olah ya. Yang penting arahnya sama untuk vektor ini. Jadi ke sini dia. Nah, gini. Gitu. Nah, ke situ. Ini sama aja WX juga. Ini adalah WX. Maka dengan begitu sekarang sudah ketahuan nih. Si WX ini posisinya di depan sudut. Karena posisinya di depan sudut, maka pasangannya ketika nanti mengerjakan apa? Yaitu kembali ke sini. Sebentar. Kembali ke sini. Nih. Set. Iya. Nah, nih. De. Pasangannya adalah sin. Kan di depannya kan, kalau samping kan pasangannya cos. Gitu. Maka ya udah kita di sini kita buat menjadi mana tadi? Nah, ini si WX ini saya turunin aja ke sini. Si WX ini adalah W original, karena dia posisinya di depan maka dia dikalikan dengan sin theta. Gitu. Dikalikan dengan sin theta. Maka udah selesai. Kalau begini jadinya. Nah, si F ini itu kan ingat ya, F ini seolah-olah yang kita cari itu pokoknya gaya yang sejajar dengan lantainya. Jadi ini kan gaya yang sejajar dengan lantainya. Kalau digambar yang ini kan adalah WX. Maka si F ini sekarang menjadi WX. Jadi WX dikalikan delta X. Perpindahannya berapa? Nah, si WX ini di situ kita sudah buat adalah W original dikalikan sin theta dikalikan delta X. Perpindahannya sekian. Nah, sedikit lagi kita buat rumusnya. W itu apa? W itu adalah massa si kotak ini. Di sini belum saya tulis massanya ya. Saya tulis massa dulu. Ada massa gitu. Oke. Nah, di sini berarti W itu kan M kali G ya. Terus dikali sin theta dikali delta X. Ini jadi untuk mencari work done. Dan tolong diingat ya, W yang ini sama W yang ini beda. Kalau W yang ini adalah berat, kalau W yang ini adalah work atau kerja. Ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan saya coba bahas contoh soal yang menggunakan perhitungan seperti ini. Baik, barangkali itu aja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk disebarkan ke teman-temannya biar bisa jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi amal jariah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.